sekarang achieve-nya sesuai nggak dengan apa yang dia omongkan dengan target. Dia bilang draw lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Oke. Iya kan? Oke. Orang terus mengabaikan bahwa kita sebenarnya lolos disundul sama Kirgistan. Itu fakta. Pertanyaannya saya mau tanya, kenapa saat ini atmosfer bola kita harus puji-puji STY? Orang nggak suka kalau mengkritisi STY. Jujur-jujuran aja Bung ya. Iya. Selama nonton sepak bola Indonesia ya, dari Alfred Riedel, Luis Mia gitu-gitu, Benny Dolo kan. Iya. Memang Indonesia ini kan selalu kalau nggak long ball, mainnya long ball, sayap terus nih, sayap, long ball, sayap, kan selalu kayak gitu kan, pola mainnya tuh selalu sama. Makanya zaman bawah Salosa apa selalu sayap yang bersinar gitu. Nah, di era STY ini pertama kalinya saya pribadi nonton bola terhibur sama permainan Indonesia sebenarnya. STY itu Korea Selatan. Oke. Korea Selatan secara culture itu physical, otot. Oke. Adalah yang pemain-pemain tertentu yang sangat brilian individual. Son Heung-min misalnya. Tapi juga Son Heung-min cocok pada tim yang counter attacking. Contoh Spurs. Ada beberapa momen golnya counter attacking. Dulu Arsenal, ini agak sedikit kasih filosofi bola dikit ya. Dulu Arsenal pegang bola, possession juga zaman Wenger. Thierry Henry, tapi Thierry Henry dikenal sebagai solo master counter attacking. Saya ulangi, solo master counter attacking. Jadi kalau Arsenal di press, dia bisa rebut bola, dia punya Henry itu salah satu senjata counter attacking. Tapi counter attacking di situ sebagai strategi, bukan sebagai prinsip. Gitu loh. Jadi dia tidak menggunakan counter attacking, serangan balik itu sebagai prinsip, paham nggak? Dia hanya sebagai senjata. Dan itu dia punya pada Thierry Henry. Son Heung-min punya kayak begitu. Maka ada sebuah momen dia bisa dribbling, counter attacking cepat. Korea Selatan sejak dulu begitu. Termasuk ketika STY pegang Korea Selatan 2018, menang lawan Jerman, bertahan habis-habisan. Jadi dia compact defense. Kalau perhatikan dia main, termasuk Piala Asia, terutama menghadapi lawan-lawan seperti Irak, Jepang, Australia, dia main di bawah. Parking bus sempat. Yes, parking bus gitu loh. Jadi saya nggak melihat itu Diego de position atau tiki-takanya seperti filosofi Barcelonanya, bukan. Tapi kan Indonesia akhirnya bermain oper-operan pendek kan, tak sebagai build up-nya kan. Memang dalam perkembangan sepak bola sekarang nggak ada lagi yang namanya kick and rush. Mana ada lagi? Kalau kita mau kasih timeline itu tahun 2000. Perubahan sepak bola. Waktu itu sepak bola Euro penandanya judulnya Football Without Frontier. Orang pikir waktu itu pertama kali Euro dua negara kan, Belanda Belgia. Tapi itu sebetulnya bicara filosofi. Football without frontier. Inggris gak main kick and rush lagi. Catenaccio yes, kultur tradisinya Italia. Tapi Italia attackingnya juga bagus. Bahkan banyak pemain-pemain attacking keren di Italia. Roberto Baggio, Totti, Del Piero. Selalu punya. Jadi itu adalah salah satu karakter saja. Tidak lagi jadi karakter. Modern football sudah mulai bergerak pada possession, progression, finalization. Pada prinsip itu semua. Hanya bagaimana menjalankannya. Masing-masing punya cara setiap negara. Loh kok nanti Kemal kan tanya, loh kok Bung Toel ngomong kayak begini? Saya juga gak mau jadi orang sok tahu. Tapi perjalanan karir saya setelah jadi jurnalis, jadi komentator, diklaim sebagai pengamat bola, saya juga terjun praktisi, pernah masuk federasi. PSSI saya ngurusin football development, federasi itu PSSI. Ngurusin football development, ngurusin technical director. Saya pernah diikut sertakan seminar coach sebagai technical director, sebagai mengikuti seminggu misalnya AFC atau FIFA technical development. Jadi saya tahu, diajari tentang perkembangan sepak bola. Dan sepak bola modern itu hampir mirip semuanya. Berdasarkan pada 4 momen situasi sepak bola. Apa itu? Defense, transition, attacking, set pieces. Cuma 4 momen itu di sepak bola.
Sekarang bagaimana setiap pelatih mengelola 4 momen itu, caranya gitu loh. Kayak gitu. Ada yang positif seperti Pep Guardiola, dia mau dikte, dia free control kan, dia mau kontrol semuanya. Jadi dia pegang bola, possession, juego de possession, makanya dia dari bawah build up, progression, lalu finalization, seperti itu. Ada yang nunggu, seperti Sinteyong, nunggu, dia retreat di bawah, retreat turun ke wilayah pertahanan sendiri, rebut bola, attacking gitu loh, kayak begitu. Oke. Dan gaya itu nggak masuk ke Bung Towel ya? Maksudnya bukan soal selera itu. Kritik saya bukan pada itu. Oke. Kritik saya pada Sinteyong bukan pada itu. Oke. Kritiknya pada koridor profesionalisme aja dan proporsional. Oh, bukan dari teknik bermain timnas justru ya? Bukan. Nggak ada masalah. Jadi begini. Oke. Karena saya pernah mengalami, pernah belajar tentang football, manajemen football. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya head coach tim nasional dengan direktur teknik? Dalam bahasa sederhananya, perbedaannya cuma dalam filosofi pekerjaannya. Pelatih kepala tim nasional, pekerjaannya dituntut untuk tomorrow, untuk besok. Head coach tim nasional dituntut untuk besok, artinya result, hasil ya. Yes, technical director, filosofi pekerjaannya adalah for the future, for the future, masa depan, 5-10 tahun datang. Jadi dia mau siapin apa? Maka area pengembangan technical director, wilayah kerjanya grassroots, youth development, youth competition, elite youth, national team youth, kan begitu. Development coaches, itu area technical director. Dia prepare buat ke depan. Dia bicara tentang filosofi sepak bola Indonesia. Apa sih filosofi sepak bola Indonesia? Dia harus temukan itu. Karena setiap negara yang maju dalam sepak bolanya memiliki filosofi sepak bola. Tapi head coach tim nasional hasil gitu loh. Waktu Sinteyong dikontrak 2019, let's say kita ambil efektifnya 2020, apakah saya mengkritik saat itu? Tidak. 2021 pun saya tidak. Apalagi nanti alasannya COVID, walaupun yang COVID bukan Indonesia, Vietnam pun COVID. Kenapa sebut Vietnam? Nanti saya jelasin. Waktu itu dikritik, udah ada serangan pada Sinteyong dari Indra Safri, dari Ketua Asosiasi Pelatih, yang ada waktu itu. Yang bela cuma saya, Bung Towel. Gitu loh. Apa saya minta pamrih? Tidak. Apa saya minta ketemu Sinteyong? Tidak mau. Apakah ada ucapan terima kasih dari Yo Jae-hon? Yes. Yo Jae-hon itu adalah mantan penjaga gawang Persipura, orang Korea Selatan yang lama di Indonesia dan sekarang ada di tim itu. Nggak ada persoalan apapun. Tapi begitu 2022-2023 yang ditagih hasil. Ini koridor profesional. Jika Anda di federasi, Anda tagih hasil. Karena waktu Anda disodori kontrak, sepakat tanda tangan, ya achieve apa enggak gitu loh. Ini kayak pekerjaan CEO di sebuah perusahaan swasta. Anda dijadiin CEO, ada periode kontrak 4 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa achievementnya gitu loh. Kan sesederhana itu. Dan itu tidak, menurut Bung Towel tidak tercapai. Menurut saya enggak tercapai. Dari level yang paling bawah, misalnya SEA Games, AFF, lalu naik ke level Asia, menurut saya enggak capai. Walaupun yang 16 besar tercapai. Tapi kita bisa debatable, bisa diskusi. Walaupun is gambaran besarnya 16 tercapai. Tapi apakah yang level bawahnya tercapai? Kan enggak. Lalu kemudian kan mulai ngeles tuh bahasanya. Kita jangan fokus pada AFF. Memang enggak harus fokus pada AFF. Memang bukan tujuan utama. Tetapi target paling rendah itu yang harus dicapai kan. Dan peringkat Indonesia juga naik di FIFA kan. Sebenarnya kan banyak termasuk penggunaan pemain muda. Di era STY kan pemain muda nih. Semua rata-rata pemain muda. Dan memang Piala Asia ini, mau itu rekornya, maksudnya ini sepanjang sejarah Indonesia yang 3 tim itu ya, itu tuh memang tidak pernah tercapai selama ini buat Indonesia gitu kan Bung. Dan itu tuh sebuah pencapaian yang memang perlu diapresiasi lah. Berarti kan secara tadi kalau ngomongin soal achieve, bener, pelatih itu memang harus ada, ya udah ditanya resultnya, memang tugas head coach kayak gitu kan. Cuma kan kita kalau mau membangun sesuatu yang baik emang nggak bisa dalam waktu sebentar kan, Bung. Berarti kan nggak bisa ditagih yang kayak, ayo mana nih resultnya apa segala macam. Kan kalau kayak gitu juga kan kita berproses kok, Bung, kayak gitu Bung maksudnya Bung.
Oke, berproses. Saya Iya. tahu tentang proses itu. Ya. Dia nggak achieve di AFF, dia nggak achieve di SEA Games. Di level Asia Tenggara dia nggak achieve. Lawan Vietnam, lawan Thailand masih kedodoran kan nggak achieve. Oke. Oke, bagaimana caranya dia achieve di 16 besar ini? Kan dia bilang pemain lokal kita nggak bersaing untuk level Asia. Oke. Makanya saya butuh naturalisasi. Dikasih, iya kan? Ya. Artinya sebagai head coach tim nasional dia kan gagal memaksimalkan pemain Indonesia. Oke. Kan itu. Dia klaim, dia vonis pemain kita nggak sanggup level Asia. Pelatih sebelumnya nggak pernah ada dalam sejarah kita yang ngomong seperti itu. Oke. Dan catat, dia selalu bicara di media Korea Selatan tentang hal seperti itu. Dia bicara bahwa timnas kita makin menakutkan karena naturalisasi. Pemain lokal kita punya kelemahan, semuanya ada jejak digitalnya. Iya. Silakan dicari. Pemain kita punya kelemahan dalam mental sebelum bertanding, selalu takut kalah sebelum bertanding. Dia membuat dikotomi. Saya nggak sepakat dengan karakter seperti itu. Tidak ada seingat saya dalam sejarah pelatih sepak bola kita yang memberikan dikotomi pada pemain timnas. Ya mau apapun itulah, timnya, anggota timnya, dia dikotomikan naturalisasi dan lokal. Oke. Dan saya catat dia tidak konsisten saat bicara itu. Contoh apa ketidakkonsistenan? Waktu di Piala Asia setelah kalah lawan Vietnam atau kalah lawan Jepang, dia bilang apa? Waktu ditanya wartawan, apa yang mau disampaikan pada pengkritik katanya. Ini kalimat pengkritik sebetulnya negatif. Kalau pengamat masih oke menurut saya sih. Iya. Tapi let's say oke lah itu. Biarkanlah itu pertanyaan terjadi. Jawabannya apa? Liganya diperbaiki. Kan begitu jawabannya. Which is bener kan? Itu memang harus liganya. Tapi let's say tim Piala Asia kemarin yang main di lawan Jepang, 7 naturalisasi atau keturunan. Iya. 2 pemain kita yang main di luar. Ya. Iya kan? Ya. Berarti pemain lokalnya cuma berapa? 2. Yang dari liga kita. Yang Liga 1 cuma 2. Ya. Dia masih mau bilang liganya Liga 1 perbaiki seolah-olah jelek, padahal cuma pakai 2. Paham nggak ketidakkonsistenan dia ngomong? Pemain kita nggak siap naik level, maka dia minta naturalisasi, diberikanlah naturalisasi. Dia pakailah naturalisasi itu 7. Oke. 2 pemain kita dari luar, Oke. Arhan dan Asnawi. Lalu dua pemain lainnya lokal Liga 1. Lalu kemudian dia berdalih Liga 1-nya perbaiki katanya. Iya. Itu benar. Oke. Buat kita menganggapnya ngerti bola, you berdalih. Yang lu pakai cuma 2 dari Liga 1. Ya karena kan liganya menurut STY belum benar itu tadi, Bung. Jadi kan Sudah dikasih naturalisasi. Oke. Dia bilang nggak siap di level Asia, oke. Baumu apa? Minta naturalisasi dikasih. Oke. Begitu sudah dikasih masih kalah juga dengan skor-skor telak, dia bilang Liga 1-nya harus diperbaiki. Oke. Kita semua tahu. Orang bola Indonesia tahu. Harus perbaiki liga, tahu. Satu hal, saya pengkritik liga. Wasit saya kritik, jadwal saya kritik. Ya. Apalagi klub licensing saya kritik. Saya pengkritik liga. Jadi nggak usah diajari sama Sinteyong. Oke. Sinteyong dibayar mahal untuk naikin kualitas timnas. Dia minta naturalisasi sudah dikasih. Alasannya pemain lokal nggak siap. Begitu naturalisasi main 7, 2 dari luar, yang Liga 1-nya 1, dia masih mau alasan yang Liga 1. Oke. It's too much, kebanyakan dalih. Iya, iya. Kebanyakan dalih. Jadi poinnya itu, poin kritikan saya. Bukan proses, bukan apa. Gitu loh. Tapi timnas ini aja tadi misalnya dari 7 pemain asing, terus habis itu 2 Bukan asing, naturalisasi dan keturunan. naturalisasi, ya benar. Oh, naturalisasi. Ya. Misalkan berarti dari itu aja sebenarnya untuk mereka main bareng-bareng aja kan secara waktu masih belum terlalu banyak kan? Prinsipnya pemain asing pemain asing. yang sama-sama asing juga. Pemain naturalisasi dan ya. keturunan itu prinsipnya di atas pemain kita enggak? Harus di atas pemain kita. Itu juga diucapkan tuh oleh federasi, oleh PSSI, oleh Sinteyong. Karena yang milih kan Sinteyong. Ya. Jadi udah pasti di atas gitu loh. Oke. Butuh waktu yes gitu loh. Oke. Tapi kan harus gitu loh achieve. Sekarang achieve-nya sesuai nggak dengan apa yang dia omongkan dengan target. Dia bilang draw lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Oke. Iya kan? Oke. Orang terus mengabaikan bahwa kita sebenarnya lolos disundul sama Kirgistan.
Itu fakta. Pertanyaannya saya mau tanya, kenapa saat ini atmosfer bola kita harus puji-puji STY? Orang nggak suka kalau mengkritisi STY. Lalu mengarahkan pribadi, Bung Toel pribadi, pribadi. Kemal tadi udah bilang kita ada gap Bung Toel, yes. Ada gap usia kalau saya tadi ini kan tadi di pembukaan begitu. Ya. Apa urusan pribadi buat saya nggak ada. Saya dari dulu ya udah terlanjur masuk bola, saya udah bicara bola gitu loh. Oke. Jadi nggak ada pribadi. Apakah memang kita harus baik-baik, muji-muji, sementara media pun seolah-olah dikondisikan, media sosial pun dikondisikan. Oke. Kalau tutup mata sama itu menurut saya sih enggak. Itu fakta, media terkondisikan, media sosial terkondisikan. Oke. Tapi kan kalau ngomongin soal pelatih, Bung, Indonesia kita tahu udah sering banget berganti-ganti pelatih ya. Maksudnya berganti Alfred Riedel langsung ganti Luis Milla yang kita anggap suatu cahaya terang untuk sepak bola kita aja diganti. Walaupun isunya soal gaji, walaupun Luis Milla bilang nggak ada masalah gaji kok, ini kasih kontrak aja, nggak ada masalah soal gaji apa segala macam, kita mau kok turunin harga untuk timnas Indonesia gitu. Ada hal lain itu. Ya, maksudnya ego Luis Milla pun udah turun demi timnas gitu kan. Nah, terus habis itu kembali lagi ke STY apa segala macam. Kalau misalkan kembali lagi kita di STY ini ada suatu permainan yang selama beberapa tahun kita nonton sepak bola timnas dengan long ballnya, dengan ya sayap-sayap, ini ada sesuatu yang fresh lah di era STY ini gitu. Dari permainan enak ditonton, build up-nya bagus apa segala macam. Ada setitik cahaya bahwa STY ini mulai ngasih yang tadi kita ngomongin soal filosofi, mulai masuk nih, ada filosofi sepak bola akhirnya di timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan ini let's say kita STY out, ganti lagi, kan berubah lagi dong filosofinya lagi, Bung. Akhirnya dari nol lagi kan, Bung. Sebentar. Ya. STY sebagai head coach tim nasional tidak punya kewajiban membentuk filosofi sepak bola nasional. Enggak punya kewajiban itu. Yang punya itu area tanggung jawab itu adalah direktur teknik. Yang saya bilang kerjanya for the future. Urusan filosofi ada pada direktur teknik. Maka kalau STY bijak, waktu dia masuk, dia komunikasi. Apa filosofi yang sudah dibangun oleh negeri ini? Kalau enggak kebangetan, waktu dia tanda tangan kontrak second, dia harus sudah tahu kondisi kompetisi kita. Dia harus tahu kondisi timnas kita. Kalau saya ditawari timnas pegang sebuah negara, saya akan riset dulu sebelum final decision untuk tanda tangan dan shake hand gitu loh. Jadi persoalannya persoalan achieve apa enggak achieve dia. Itu aja sederhana itu. Sekarang tadi Kemal ngajak bicara soal analisis sepak bola. Saya mau pengen jangan sekedar saya, panggil pelatih-pelatih orang bola. Yang sayangnya sekarang takut ngomong bola. Kenapa? Karena takut diserang. Karena takut ketika dia ngomong dia dibilang local pride. Jadi ini sebuah stigma yang dikondisikan yang saya bilang tadi. Makanya nggak pernah ada orang bola, pelatih bola mau bicara. Nggak mau bicara. Fahri Husaini dibully habis. Saya dibully habis. Gitu loh. Ini atmosfer yang nggak bagus. Sekarang kita bicara. Satu tadi soal filosofi. STY nggak kasih filosofi. Kalau soal sayap winger dulu. Negara itu harus punya ciri khas. Kelebihan Indonesia apa? Winger kita bagus-bagus. Kalau mau tahu Malaysia itu ngiri, nggak punya winger-winger hebat seperti kita, yang dribblingnya bagus, tekuk-tekuk bolanya bagus. Malaysia tuh flat main bolanya, nggak ada satu individu yang secara bagus ini kuat, nggak ada. Cuma organisasi main dia bagus. Jadi terdidik lah gitu. Karena dia individunya flat, maka dia timnya yang dikuatin. Mainnya tuh main textbook, organisasi. Tapi Malaysia iri. Ini bukan ngarang. Ini kalau saya waktu itu era 2012 sampai 2016 ya di PSSI, kalau saya meeting di AFC, orang-orang teknikal, tahu mereka pernah ngomong apa? Lu tuh ya, negara lu tuh ya, di bench, turbulen, organisasinya terganggu. Tapi kalau besok lusa main nih, AFF atau apapun, ada aja pemain lu katanya. Jadi mereka tuh iri pada bakat-bakat kita. Jadi winger kita itu adalah kelebihan. Orang nggak punya, Ilham Udin kita punya. Nih ya, saya mau kasih tahu. Kalau kita cari winger, Maluku Utara Ternate itu hebat tuh banyak. Rizky Pora, Julham Zamrun.
Itu bakat-bakat hebat. Ilham Udin, Freds Butuan, itu Maluku Utara. Kalau Anda cari Bali, jangan cari striker. Bali jarang menghasilkan striker. Ini nggak 100% benar, tapi ini kecenderungan yang terjadi. Kalau Anda cari kiper, Bali kuat. Kultur Bali di tangan bos, melukisnya bagus, narinya bagus, pahatnya bagus, ukirnya bagus. Kiper, pemain belakang Bali oke. Gitu loh. Jadi kaya sebetulnya negara kita ini, kaya karakter gitu loh. Nah, winger itu kelebihan kita. Dari era ke era kita selalu punya winger. Luis Mia bilang, waktu dia pegang, dia nggak pernah menjelekkan pemain kita. Kalau Febri Haryadi yang Persib Bandung itu dan Evan Dimas, kalau kita bicara sayap, Febri kan sayap, lahir di Spanyol, La Liga mereka main katanya. Jadi bukan soal bakat, bukan soal individu, soal sistem, soal di mana kita berada yang belum mendukung. Okay. Ada nggak STY yang ngomong kayak begitu, yang sifatnya good, membangun? Enggak, dia malah bilang begini. Ini pemainnya kalau di tim nasional karakternya kuat, lari-lari. Begitu balik klub lagi, jalan kaki lagi. Dia selalu cari kontra dengan klub. Padahal dia nggak komunikasi dengan klub. STY komunikasinya buruk dengan klub. Dia nggak pernah berkomunikasi dengan klub. Padahal pelatih tim nasional sejati-jatinya pekerjaannya apa? La Seleção kan? Orang Portugal bilang La Seleção. Orang Brasil bilang Seleção. Orang Seleção das Quinas. Jadi dia menyeleksi pemain-pemain yang dia butuhkan. Gitu loh. Dia seleksi pemain yang butuhkan, yang cocok dengan yang dia mau main gitu loh. Jadi kalau STY main sayap seperti apa? Betul dia gunakan sayap untuk serangan balik. Tapi apakah STY punya karakter yang bagus nih? Main retreat, main bertahan? Mohon maaf. Saya selama ini di sepak bola. Almarhum Benny Dolo, saya panggilnya Om Cing biasanya di lapangan. 2009-2010 kualifikasi Piala Asia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia retreat, dia compact defense di bawah, hilang bola turun ke bawah, sama seperti SCI kemarin. Di mana kemajuannya? 2010 ke 2023 Benny Dolo nggak dapat naturalisasi dan nggak pernah ngeluh nggak dapat naturalisasi dengan main yang sama. Turun ke bawah, retreat, compact defense, rebut bola, counter attack. Apa bedanya? Ivan Kolev 2004-2007, terutama 2007, 4-3-3 dan dia nggak berubah. Lawan Bahrain 4-3-3, lawan Arab 4-3-3, lawan Korea Selatan 4-3-3. Dan skor kalahnya pun tipis, 1-0, 2-1 menang dari Bahrain, kalahnya 0-1 dari Arab atau Korea Selatan. 4-3-3 di depannya Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Eli Eboy. Itu attacking, itu positif main. Dikasih naturalisasi 8 dan keturunan. Main retreat, compact defense. Main negatif dan kebobolan banyak. 3 lawan Irak, 3 lawan Jepang. Sebelumnya di uji coba 5 lawan Iran. Di November 2023 kualifikasi Piala Dunia kalah 5 dari Irak. Kalau kita tarik terakhir dari November, kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia ada 9 pertandingan. Rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina 1-1 dan 7 kalah. Lawan Irak 2 kali, lawan Libya 2 kali, lawan Iran 0-5, lawan Jepang, lawan Australia. Bagaimana mungkin pemain yang begitu banyak kalah tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak? Apakah ini lazim? Ataukah saya harus bilang, oke, Bung Toel bilang perpanjang seumur hidup. Perpanjang seumur hidup. Kenapa? Karena netizen menginginkan itu. Karena ketika saya ngomong netizen serang. Bukan cuma saya, tetapi anak-anak saya pun kena. Saya nggak masalah gitu loh. Oke, silahkan Anda kalau itu keinginan. Tapi kalau Anda bilang saya pribadi, saya nyinyir segala macam, semuanya ada dasarnya kok. Makanya saya bilang, undang orang-orang bola, ayo kita bicara yang tadi. Seumur kamu nonton bola, kamu merasa itu bagus. Saya enggak. Benny Dolo main seperti itu. Karena Benny Dolo gak dapat naturalisasi. Gak difasilitasi seperti Sinteyong. Benny Dolo gak semahal Sinteyong. Kalau mau bicara fasilitas.
Oke. Gitu loh. Berarti selama ini menurut Bung apa yang bikin Indonesia prestasinya mandek nih timnas bola kita? Kita banyak turbulens, jangan lupa. Secara Oke. organisasi politik, kita banyak turbulen. Waktu kita turbulen itu satu, dualisme kompetisi, dualisme organisasi federasi pernah. Oke. Itu di 2011 sampai 13. Oke. Lalu kemudian pembekuan PSSI oleh pemerintah yang kemudian disusul oleh sanksi FIFA. Ya. Itu semua kita drop ranking kita karena kita nggak bisa main sama siapapun. Jadi kita drop gitu loh. Oke. Jadi kita drop bukan karena kita kemarin jelek, memang karena kita mengalami turbulensi yang berkepanjangan. Baru setahun hidup ada turbulensi lagi. Jadi gak ada kestabilan dalam membangun sepak bola kita, dimulai dari organisasinya. Oke. Gitu loh. Berarti gonta-ganti pelatih selama ini bukan faktor kita prestasi mandek ya, bukan ya? Saya nggak ngelihat itu. Misalnya Kolev dari 2004 2007 Kolev. Iya. Ada fondasi, ada warisan yang diberikan. Jadi saya agak bingung kalau ini fondasi. Memang fondasi itu bakal dirombak, kan nggak selalu. Pelatih bagus akan tetap memilih pemain bagus. Pemain bagus akan dipakai oleh pelatih manapun. Cuma tinggal mau di advance apa enggak. Jadi buat saya ini sederhana aja, simpel. Satu, STY nggak achieve. Secara profesional dia nggak achieve target. Kedua, saya nggak ngelihat dia bisa naikin lagi gitu loh. Tapi itu bagusnya orang bola yang ngomong. Maka doronglah orang bola bicara gitu loh. Meski saya belajar background tentang kepelatihan, technical director, football development, tapi silakan orang bola yang ngomong. Tapi orang bola mana ada yang ngomong sekarang? Asosiasi pelatih mingkem, tenggelam, tiarap, nggak mau dia berhadapan dengan netizen. Pelatih yang berani diserang. Jadi ini nggak sehat. Nah kalau kayak gitu apa? Ya udah jadikan aja STY seumur hidup. Baru menang lawan Vietnam 1-0. Ya. Menit 80 Vietnamnya kartu merah. Kita juga kerepotan di babak kedua, menang 1-0 setelah sekian lama kalah terus. Besoknya kok munculnya adalah perpanjangan kontrak. Kok besoknya munculnya perpanjangan kontrak? Setelah lawan Jepang, lawan Australia, di media Korea muncul Shin Tae-yong manusia ajaib gitu loh. Terus kita mau telan-telan aja sebagai sebuah bangsa gitu semua pemberitaan dari Korea. Saya bilang tadi, setiap dia ngomong banyak dari Korea, lalu media kita mengutip. Pahami itu sebagai sesuatu apa? Ada apa ini gitu loh. Oke. Berarti kalau dari Bung Towel, solusinya apa untuk timnas? Misalkan let's say Bung Towel punya kekuasaan untuk merombak timnas atau apapun itulah. Berarti solusinya dari Bung Towel apa berarti? Untuk federasi harus punya analisis yang lengkap. Oke. Contoh, 16 besar achieve. Tapi bagaimana proses 16 besar? Sesuai nggak dengan target atau rute yang Shin Tae-yong tetapkan? Okay. Draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Kan itu. Okay. Kedua, pantas enggak? Baru menang lawan Vietnam, dia minta gembar-gembar perpanjangan kontrak. Padahal di akhir tahun lalu, dia sudah diperpanjang sampai Juni kan 6 bulan. Pantas enggak? Kedua, pantas enggak? Dia ngomong bahwa ada negara lain. Jadi semacam nge-move gitu loh. Ada negara lain yang meminati dia sebagai pelatih timnasnya. Kalau ada kan nggak mau disebut. Waktu dikonfirmasi dengan Ketua Umum Erick Thohir konfirmasi wawancara dengan sebuah media, dia nggak mau sebut negaranya. Jadi jangan-jangan dia bohong. Kan kita menduga seperti itu. Jadi dia apa? Nge-move seperti itu. Gitu loh. Dan kita tahu di belakang dia ada sebuah agensi besar. Okay. Agensi besar dan dia tahu Indonesia itu 70% populasi penduduknya suka bola. Dan menurut dia atau menurut Korea ini bangsa besar gitu loh. Nah, saya hanya mau bilang kita tetap pada tracknya sepak bola aja. Okay. Apakah ini bisa terus untuk mengawal, mengupgrade, meningkatkan kualitas timnas kita atau sudah saatnya diganti oleh pelatih lain? Karena selalu ada fase dalam setiap perkembangan. Okay. Dikasih pemain naturalisasi dan keturunan, tetap lo main retreat dan compact defense lo. Saya nggak ngerti kalau dia bilang itu tiki taka. Lawan Irak setengah lapang. Saya kasih data nih ya, statistik bukan ngarang. Di November lawan Irak di Basra skor 1-5.
Possession kita berapa? 33%. Irak 67%. 2 bulan kemudian 15 Januari di Piala Asia di Qatar skornya 1-3. Ya. Jumlah kebobolannya menurun. Tapi lihat possessionnya sama. 33 ke 67. Bagaimana mungkin 33 ini tiki taka? Bagaimana mungkin 33 ini jago the position? Gitu loh. Yang kalau contoh langitnya yang Pep Guardiola bikin, gitu loh. Saya nggak mau ngomong contoh langit lah. 33% penguasaannya. Semua data statistik sepak bolanya kalah jauh. That's why di mana tiki-takanya? Di mana dia kontrol permainan? Enggak. Dia bukan tipikal pelatih yang punya filosofi. Dia itu pragmatis. Dia baru berani main agak terbuka lawan Vietnam. Karena itu target satu-satunya dia. Dia baru bermain terbuka lawan Vietnam. Sekarang ngomong-ngomong Vietnam, berapa kali dia banyak nggak bisa menang lawan Vietnam? Kan sering. Terutama ketika Vietnam dipegang oleh Park Hang-seo. Ya. Park Hang-seo 2018 apa? Perempat final Asian Games buat Vietnam. Vietnam COVID juga loh ya, sama seperti Indonesia. 2019 perempat final Piala Asia. 2018 juga runner up Piala Asia U23. AFF-nya dapat, SEA Games-nya dapat, kan konkret. Itu loh maksudnya. Itu loh maksudnya pelatih tim nasional. Dia ada target-target dan dia achieve. Sekarang kalau kita buka Wikipedia, Vietnam National Football Team, kan keluar honor prestasinya. Juara ini, juara ini, juara ini. Kita kan gak berubah, tetap gak ada trofinya yang masuk, gak ada honornya gitu loh, pencapaiannya. Dan kalaupun timnas Indonesia misalkan let's say dipegang sama pas saya nonton YouTube-nya ini misalkan dipegang Mourinho misalkan ya. Berpengaruh nggak untuk timnas kira-kira untuk achievement itu tadi? Berpengaruh nggak? Iya, kalau misalkan nih kan kita nggak halu-halu aja Mourinho yang ngelatih Indonesia. Bisa pengaruh ke Mourinho. Bisa maksudnya dengan pemain yang ada sekarang bisa berprestasi. Iya. Makanya sekarang pemilihannya apakah Mourinho atau yang lain? Kan begitu. Ya, pasti kan yang lain. begitu. Iya kan? Ya, jadi tinggal kita pilih. Dan dengan pemain yang ada cuma pelatihnya aja nih berarti yang harus digonta-ganti berarti ya. Iya, di mana-mana kan begitu. Oke. Di mana-mana di klub pun begitu kan. Yang tanggung jawab pelatih kan. Iya, cuma kan kebanyakan kalau sekarang kita itu kalau misalkan memang pemain yang sekarang harus dengan pelatih itu seterusnya gitu. Ya kan nggak ada kayak begitu. Ya kan ada yang berproses bareng, misal Arsene Wenger atau Ferguson kan berproses bareng. Nah, itu klub. Benar. Timnas nggak day by day. Makanya balikin lagi filosofinya. Pemain itu berkembang di klub. Satu saat pemain itu dipanggil nggak? Mungkin nggak, karena dia sedang macet misalnya. Makanya saya pernah mengkritik kan, ketika Egy dan Witan macet, why dipanggil terus gitu loh. Dasarnya apa? Dasar performnya gitu loh. Saya mau buka kartu. Waktu 2022, saya pernah mempertanyakan bulan September waktu dia mau uji coba lawan Curaçao. Ada satu pemain striker dari Arema, M. Rafli namanya. Ya. Supaya jangan jadi fitnah aja saya sebut aja. Karena nggak ada kebencian, nggak ada urusan pribadi. Dia nggak pernah main sebagai pemain inti. Dia banyak jadi pemain cadangan di Arema. Nggak bikin gol juga. Striker. Dipanggil sama Sinteyong. Untuk uji coba 2022 bulan September lawan Curaçao kalau nggak salah. 2022 itu. Lalu dijawablah. Konten saya pribadi itu dijawablah. Karena dia sudah mengikuti TC berkali-kali. Dia sudah sangat mengerti apa yang saya mau. Firm, oke? Kita pegang ucapannya. Kalau pemain itu memang sudah sangat firm mengerti apa yang dimau oleh Sinteyong, di Maret 2023 uji coba lawan Burundi dipanggil nggak? Terlepas mau dia di kompetisi main atau enggak. Dipanggil dong harusnya kan? Iya. Kalau pakai ucapannya, dasarnya kan. Kan semua juga kita tahu bahwa pemain timnas senior dipanggil by perform dia di kompetisi. Kalau Kemal lagi bagus di AC Milan kompetisi panggil dong, karena dia lagi keren, lagi gacor di Milan. Tapi kalau lagi mandek enggak dong. Kan itu yang dilakukan oleh pelatih-pelatih timnas. Teorinya seperti itu. Nah ini mengabaikan itu karena dia sudah paham apa maunya saya, kurang lebih gitu. Ya. Dia sudah berkali-kali ikut pelatnas bersama saya. Maret 2023 dia nggak dipanggil lagi. Sebuah fakta kebetulannya apa? Karena di Februari KLB PSSI kan, wakil ketua umum PSSI-nya waktu itu Iwan Budianto sudah nggak jadi PSSI lagi.
yang kebetulan adalah mertua pemain itu. Sebuah kebetulan yang menarik. Saya nggak menuduh, saya hanya menyatakan bahwa ini adalah fakta yang menarik. Begitu Iwan Budianto Februari mundur dari PSSI pada KLB itu, yang adalah mertua dari pemain itu udah nggak dipanggil lagi sama Sinteyong sampai sekarang. Sudah nggak dipanggil lagi. Jadi betul nggak kalimat dia bahwa pemain itu karena sudah mengerti apa yang dia mau? Tanda tanya besar. Berarti STY nerima titipan. Gitu, saya nggak sih bilang begitu, maka saya bilang fakta kebutuhan yang menarik. Begitu Februari Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto tidak mau di PSSI lagi, bulan Maret nggak dipanggil lagi pemain itu waktu lawan Burundi, nggak dipanggil lagi. September dipertanyakan dan saya lah yang mempertanyakan, why dia dipanggil. Stefano Lillipali dibilang apa? Fisiknya jelek. Nggak bagus pelatih ngomong gitu. Betul nggak Stefano Lillipali fisiknya jelek dibandingkan Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan? Betul nggak? Nggak ada juga fakta yang dia sodorkan. Dendi sama Dimas main nggak kemarin di Piala Asia? Enggak. Dari 26 yang dibawa ke Piala Asia berapa yang dipakai oleh Sinteyong? 17 pemain. 9 pemain jadi turis. Gitu loh. Iya. Dan STY itu kalau ya ini kan udah berarti titipan apa segala macam, kita juga nggak tahu faktanya gimana ya. Saya hanya menyebutkan sebuah fakta yang menarik kan. Iya menarik. Tapi kalaupun misalkan ganti pelatih gitu ya. Kayaknya intrik dan yang kayak gitu-gitu kan pasti ada, pasti ada Bung ya, maupun siapapun era pelatihnya apapun segala macam gitu ya. Kalaupun ganti pelatih, misalkan let's say ganti pelatih dengan pemain yang ada, itu tuh kira-kira kalaupun tetap kalah nih, misalkan pelatih sekelas Mourinho tadi deh, misalkan tetap kalah, berarti kan yang salah ini bukan di pelatih juga, dan kita nggak tahu maksudnya ngebedahnya adalah pelatih kah yang bermasalah, apa tadi federasi, kita ngomongin soal federasi, atau pemain naturalisasi, atau pemain lokal yang belum siap, apa Bung berarti Bung? Kalau tetap kalah juga. Iya, kalau tetap kalah juga kan masalahnya kita memang. Berarti kita harus sadar level kita di mana. Salah satu kritik saya adalah yang sesumbar kita sudah level Asia siapa? Kan Sinteyong. Cek digitalnya lagi daripada Toel ngarang, cek jejak digitalnya. Yang sesumbar kita level Asia itu Sinteyong. Begitu dia nggak dapat AFF, kemudian apa media sosial bilangnya Piala Ciki kan? Piala Ciki. Orang sepak bola nggak bilang kayak begitu, bos. Piala Ciki pun kita nggak pernah dapat selama berapa? 91 ke kemarin 2022. Lama. Lalu kemudian sesumbar kita sudah level Asia, begitu lolos Piala Asia kan. Ya udah kita tagih. Kalau Anda merasa sudah level Asia, kita tagih. Saya tagih. Level Asia yang mana? Ternyata parkir bus lawan Irak 1-3, parkir bus lawan Jepang 1-3, 0-4 lawan Australia. Gitu loh. Dan kalau STY out berarti maksudnya kita kan menghargai prosesnya ini loh Bung, sebenarnya Bung. Menghargai proses yang mana? Naturalisasi? Iya, maksudnya semua proses yang dilakukan STY sekarang gitu. Itu kan pasti demi kebaikan negara kita juga kan. Demi kebaikan sepak bola kita. Iya. Yang kita tadi dibilang ada kepuasan-kepuasan yang rekor-rekornya STY soal Piala Asia apa segala macam, penggunaan pemain muda, naturalisasi. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung ada sesuatu yang baik kan, mengarah ke sesuatu yang baik. Misalkan let's say STY out, STY diganti lah misalkan gitu. Ini proses kan berantakan lagi Bung. Ini bagaimana proses berantakan lagi? Iya, maksudnya bisa aja kayak tiba-tiba pelatih yang baru merubah lagi semua pola yang ada sekarang. Menurut saya sih itu kebodohan. Apalagi kalau pelatih asing datang ke tempat yang baru, dia akan tanya yang paling pertama adalah mana materi timnas yang sudah ada. Dia akan lihat itu. Lalu kemudian dia akan melihat source atau sumber pemain nasionalnya bukan berikutnya, yang utama itu apa? Competition. Dia pasti akan lihat Liga 1. Dia akan cari gitu loh. Soalnya sebelum era STY kan, misalnya saya Evan Dimas deh. Evan Dimas kan selalu dipanggil timnas kan. Di era STY Evan Dimas nggak dipanggil. Berarti kan sebenarnya ada mungkin kalau pelatih baru masuk ini bisa ada beberapa pemain yang sebenarnya menurut kita sudah baik, tiba-tiba nggak dimainin lagi gara-gara nggak masuk sama pelatih ini apa segala macam, kan akhirnya ngerubah lagi semuanya dari nol lagi dong. Bisa aja. Sekarang pertanyaannya, apakah Egy dan Witan menunjukkan sebuah progres yang sangat luar biasa dalam 1-2 tahun di timnas? Menurut saya enggak.
Lalu apa jawabannya? Maka saya bilang, saya nggak sebut seperti Kemal tadi bilang pemain titipan. Saya ulangi, saya nggak sebut karena begitu banyak fitnah yang terjadi. Saya harus disclaimer. Jadi saya bilang favoritism. Pratama Arhan nggak main juga di FC Tokyo kan, sangat sedikit sekali main. Tapi selalu dia pilihan pertama kan. Jadi STY punya favoritism juga. Saya istilahnya favoritism. Anda cenderung favorit pada pemain ini. Sekarang saya mau bilang, Sen sama Pratama mana yang lebih bagus? Mana yang lebih berhak jadi bek kiri? Itu kan akhirnya debatable. Artinya soal teknis lah, pelatih lah. Tapi kan kita lihat kalau Piala Asia kemarin kan Pratama Arhan yang pertama. Lalu kalau itu yang jadi pilihan 1 dan 2, apakah Edo Febriansyah yang main di Persib Bandung itu jelek? Enggak. Saya bilang enggak. Apakah Stefano Lillipali lebih jelek dibandingkan Witan sama Egy? Enggak. Egy sama Witan enggak kasih apa-apa kemarin kalau kita mau bicara. Yakob Sayuri justru yang kasih apa-apa buat timnas kita. Kasih sesuatu maksud saya. Gitu loh. Jadi apakah semua pilihan STY juga tepat? Menurut saya belum tentu. Jadi jangan selalu anggap itu dewa gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin kalau pelatih baru akan lihat hal-hal lain gitu loh dari pemain kita gitu loh. Nadeo, atas dasar apa Nadeo kemudian sekarang menjadi cadangan saya tanya? Kesalahan di Irak 5-1. Kebobolan 5 gol. Lalu kemudian dia nggak ikut TC ke Turki. Dipilihlah Sahrul Tisna. Karena Sahrul Tisna lebih tenang dia bilang. Tidak banyak kebobolan. Artinya apa? Berarti dia menimpakan kekalahan di Basra Irak itu pada Nadeo dong. Dengan kalimat itu. Apakah Nadeo tidak lebih tenang dibandingkan Sahrul Tisna? Belum tentu loh. Apakah Sahrul Tisna tidak lebih banyak kebobolan dibandingkan Nadeo? Belum tentu loh. Buktinya waktu lawan Libya di Libas 04. Sahrul Tisna akhirnya gak ikut ke Piala Asia karena cedera. Kan begitu. Apakah Sananta lebih jelek daripada Rafael Struijk? Kan belum tentu juga. Lalu datang ke TC bugar sehat, lalu pulang dari TC cedera ternyata. Bukan pulang. Selesai Piala Asia, nggak main di Piala Asia, cedera katanya. Kan banyak yang kita nggak tahu. Banyak kita nggak tahu seputar itu gitu loh. Bung Toel setuju nggak sama naturalisasi ini, yang STY ini? Setuju apa tidak? Iya setuju atau tidak? Memang pertanyaannya harus sesederhana itu buat saya. Iya maksudnya setuju dengan naturalisasi atau lebih ke local pride? Hah? Lebih ke local pride aja maksudnya lebih ke pemain lokal gitu. Setuju nggak sama ide naturalisasi yang banyak ini? Satu, prinsip timnas itu kualitas. Oke. Mau dia dari naturalisasi prosesnya, mau dia keturunan, kualitasnya masuk nggak dalam standar pelatih itu? Kan itu. Mau dia dari mainnya di Liga 1, masuk nggak kualitasnya? Jadi standarnya satu, kualitas kalau timnas. The best possible team, berarti the best possible player. Dari mana asalnya, yang penting dia bisa memiliki paspor Indonesia. Kan itu prinsipnya. Oke. Jadi saya nggak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, how the quality-nya? Bagaimana kualitinya? Gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mau sekarang itu kenapa lokal, semua pemain belakang gitu loh, misalnya juga. yang dinaturalisasi. Iya, itu juga menunjukkan karakter Sinteyong yang pragmatis kan. Apa Sinteyong punya filosofi? Enggak. Sinteyong tuh pragmatis. Dalam setiap pertandingan, dalam semua event, dia akan cenderung berubah-berubah sesuai kepentingannya, taktiknya. Bahwa ada kecenderungan, yes gitu loh. Ini bukan soal 3-5-2, 3-4-3, bukan itu. Lu main mau pakai formasi berapapun bisa, apapun bisa. Yang penting principle of play-nya bisa nggak pemain itu jalanin, gitu loh. Iya. Nah makanya sebelum ini ada sesi pertanyaan nih dari Instagram sama Twitter nih Bung. Misalkan Bung Toel kembali lagi tadi soal Bung Toel akhirnya menjadi ketua PSSI. Apa step by stepnya untuk timnas Indonesia versi Bung Toel jadi apa? Jadi kalau PSSI, ketua PSSI, Exco, itu harus clear, harus jelas. Kalau dia punya BTN, parameternya jelas. Kalau dia kontrak jelas, profesional aja. Kamu saya kontrak timnas untuk meningkatkan kualitas timnas. Ini loh parameternya, tak. Sesederhana itu, nggak usah banyak drama gitu loh. Potong generasi. Menurut Kemal, potong generasi itu prestasi. Potong generasi. Apakah itu prestasi? Ya untuk pembangunan pembibitan pemain muda mungkin itu prestasi, Bung.
dia kan tugasnya bukan pembibitan. Timnas hasil achieve. Kalau dia diterjunin di AFF dia juara, dia terjunin di SEA Games dia juara. Karena mau apa lagi kalau di Asia Tenggara kan? Masa targetnya mau semifinal? Kan enggak dong. Kita mau juara dong. Kalau Kemal bilang kalau saya ketua umum PSSI EXCO, ya juara lah, nggak usah banyak ngomong targetnya. Kalau di ASEAN gitu loh. Dan sekarang kita bicara Asia. Tahapannya gimana? Tahun kedua di mana posisi kita? Tahun ketiga di mana? Kan begitu. Sekarang cek hasil pertandingannya ya. Di level Asia, selama kurun Sinteyong, Asia mana yang dia kalahkan? Kuwait, China Taipei, Nepal. That's it. Itu kalau nggak salah, itu dong. Vietnam susah payah, Thailand masih susah payah belum kita kalahin terau. Yang kita banyak menang Timor Leste, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura perpanjangan waktu, AFF, Malaysia sama perpanjangan waktu. Di mana kelebihannya, progresnya yang sangat excellent di mana? Lawan Iran kalah, lawan Libya kalah, lawan Irak kalah, lawan Jepang kalah, lawan Australia kalah dengan skor besar. Gitu loh. Iya. Ada datanya, statistiknya. Ada benar. Dan memang kalau dari saya pribadi itu sih Bung, saya lebih menghargai prosesnya aja. Karena ini berproses. Kita lihat lagi soal permainan apa segala macam. Ini tuh berproses soal potong generasi. Ini proses. Oh iya, tadi pertanyaan belum. Potong generasi sebuah prestasi bukan? Ya untuk debatable loh. Debatable. Tapi prinsip timnas apa? The best possible player kan? Iya. Kalau pemain itu 34 tapi masih terbaik, boleh dipanggil nggak? Boleh. Potong generasi. Ada yang dikorbankan nggak? Ada. Ada beberapa pemain kita yang terkorbankan. Oke, Ivan Dimas dengan segala kualitas ataupun kondisinya sekarang dia menurun, oke. Tapi ada di generasinya Ivan Dimas yang menurut saya kemudian agak terabaikan. Gitu loh. Ya, memang debatable pemotongan generasi. Nah, kenapa dia bisa motong generasi? Karena menurut saya itu adalah dalam efektivitas kerja yang dia lakukan. Karena waktu itu dia pegang 3 timnas sekaligus. 20. Ya. Karena kita punya Piala Dunia 20, ya. 22 untuk SEA Games dan senior. Ya. Jadi ini dapat irisannya semua. Yang 20 ada yang di 22 juga, yang di 22 ada di senior. Plus kemudian naturalisasi. Setelah gagal di AFF nggak dapat, di SEA Games nggak dapat, dia minta naturalisasi kan. Dan itu diamini juga oleh Sekjen kalimat itu waktu rapat kerja dengan DPR. Bahwa pelatih kita Sinteyong mengatakan bahwa pemain lokal saat ini tidak siap untuk naik level di level Asia, maka kita butuh naturalisasi. Begitu naturalisasi datang main di Piala Asia, yang dia salahkan tetap Liga 1. Jadi buat saya kebanyakan dalih Sinteyong ini. Kebanyakan pencitraan. Oke. Jadi ya udah, berarti intinya adalah menurut Bung Towel STY tetap out. Harus tetap out ya. Menurut saya ya, udah habis masanya. Ya? Menurut saya ya. Oke. Nah berarti kalau kita baca dari... Tapi persoalan waktunya urusan ketum ya. Karena kan perpanjangan kontraknya sampai Juni tuh. Iya. Menurut saya sih kebaikan. April, ketum Erik ini kebaikan. Oke. Itu kan baik loh. Karena yang Maret kan ada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Itu nggak dihitung. Padahal kualifikasi Piala Dunia itu adalah event paling ultimate. Tapi ketum evaluasinya di Piala Asia U23. Iya, Piala Asia. Jadi ketum Erik ini udah baik. Naturalisasi dikasih, fasilitas dikasih. Iya. Minta mobil baru dikasih. Iya. Jadi apa istilahnya, kan kalau dari komentar netizen aja ya, soal ya memang Pak Erik itu baik lah, memberikan semua fasilitas yang ada gitu. PSSI sekarang luar biasa supportnya. Iya, supportnya luar biasa, dan ini suatu pertanda yang baik gitu. Iya. Pertanda yang baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, terutama timnas ini tadi ya. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin sama asing, itu aja. Jangan mau dibodoh-bodohin, ilmu bolanya harus tetap ada. Makanya harus dilengkapi. Tim teknis khusus, BTN-nya juga jangan cuma sekedar pelaksana teknis di lapangan sekelas manajer atau apa BTN. Oke. Dari apa namanya istilahnya ya, itu tadi dari netizen sih kayak wah tukang bacot nih gitu Bung Towel gitu kan. Kenapa nggak buka komentar Instagram? Nah kenapa nggak buka Bung? Kan kalau saya udah lama. Selama ini saya buka terus dengan segala macam saya
mengkritisi, memberikan ini. Lalu kemudian ada banyak ucapan-ucapan yang nggak pantas. Oke. Lalu saya juga melihat adalah akun-akun yang sifatnya bodong lah. Waktu saya cek ada banyak yang nol postingan, identitas tidak jelas. Lalu sebetulnya terakhir adalah ketika mulai menyerang anak-anak saya. Buat saya sudah tidak fair. Kalau Anda mau, saya siap dikritik, tetapi kalau direspect, nggak respect, saya nggak bisa. I can accept you kritik, but I cannot accept disrespectful. Makanya masih tutup. Saya tutup. Gitu. Oke. Dan ternyata bukan saya aja yang diserang. Fahri Husaini diserang. Orang-orang yang menyatakan setuju dengan pendapat saya juga diserang. Gitu. Jadi apa ini artinya? Ada pengkondisian pada media, termasuk media sosial. Oke. Makanya masih tutup ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa Bung Towel selalu menganalogikan timnas dengan hal yang tidak sebanding kayak City, Barcelona, pemain kita mediocre, Bung. Anda berharap main possession yang bagaimana gitu? Enggak, bukan harus seperti itu. Yang sebetulnya saya tagih ucapan Sinteyong. Saat dia bilang kita sudah level Asia, jangan jadikan itu semacam ngeles karena Anda gagal mencapai target. Gitu loh. Makanya saya bilang PSSI Erick Thohir ini baik betul. Baik betul sebetulnya. Dia nggak achieve target, lalu diperpanjang sampai Juni, lalu diminta kebutuhan dikasih, percepatan segala macam proses naturalisasi dikasih, tapi tetap nggak achieve. Jadi kalau ditambah pemain seperti itu, apakah kualitas permainannya adalah parkir bus? Kan itu sebetulnya. Saya nggak bicara harus seperti Pep Guardiola atau City, saya nggak bicara harus seperti itu. Jadi itu salah menerjemahkan gitu loh. Oke. Nah, kalau gimana cara agar Liga Indonesia bisa menarik bagi penikmat sepak bola? Gimana caranya, Bung? Ya itu memang butuh kerja keras banyak. PR-nya banyak. Soal operator liga bisa melaksanakan kompetisi dengan baik. Kedua, soal izin penjadwalan yang harus fix supaya ada kepastian. Banyak itu sih. Lalu kalau dari sisi pelaku-pelakunya dalam hal ini klub, kita bicara tentang aspek licensing klubnya. Klub profesionalnya harus benar. Kenapa? Supaya jangan ada lagi isu-isu klub yang nunggak gaji. Kalau ada klub nunggak gaji, sulit dong kita bicara itu profesional. Maka kemungkinan ada virus-virus masuk itu nanti jadi gampang. Virus yang merusak integritas sepak bola. Ngerti nggak tuh? Football integrity, pengaturan skor. Karena itu tadi ada aspek integritas football yang abai gitu loh. Nah kalau itu semuanya udah kompetitif, ini menurut saya sih akan meningkat kualitasnya. Tapi itu pekerjaan besar. Dan karena panjang. Ketika wasit masih jadi masalah, hakim garis. Ada isu negatif di belakang itu, ada klub licensing profesional yang belum utuh dilaksanakan oleh tiap klub, ada pemain yang nggak digaji dan sebagainya, maka integritas sepak bolanya akan menjadi tanda tanya, akan ada kecurigaan pada itu. Oke. Terjawab itu sudah ya, terjawab ya. Nah, ini dari Rizky Dewantara 99. Menurut Bung Towel, apa yang harus dirubah dari sepak bola kita sekarang selain mengganti STY? Karena menurut saya STY udah bagus kok sejauh ini. Kalau kita bicara sepak bola, pilarnya banyak. Satu, organisasi. Dia itu berarti federasi. Federasi harus hilang dari orang-orang yang selama ini punya track record jelek. Itu harus. Dan itu masih jadi pekerjaan ketua umum. Dan saya yakin ketua umum Erick Thohir juga sudah concern terhadap itu. Hanya waktunya, timingnya kapan. Ini hanya persoalan itu. Satu, organisasi. Kedua timnas. Tim nasional. Tim nasional itu menjadi lokomotif. Tapi tim nasional dapatnya dari mana? Dari competition. Jadi ada organisasi, ada timnas, ada competition. Ada apa lagi? Development, pembinaan. Kan orang tapi nggak suka, bukan nggak suka. Kalau di timnas, Anda dapat spotlight, Sinteyong dapat sorotan karena ada di etalase depan. Indra Safri pun senangnya di depan. Kalau direktur teknik itu di belakang dapur, dia koki. Jadi kalau orang-orang yang nggak pengen dapat sorotan ya nggak apa-apa. Nah itu di football development, pembinaan, baik itu pemain, youth, wasit dan sebagainya, football development. Kelima penegakan hukum, sanksi-sanksi terhadap hal itu banyak. Yang keenam, hubungan internasional. Kalau pengen dapat
lawan uji coba yang bagus, ya football internasional kita harus bagus. Pergaulan kita harus bagus di AFF, di AFC harus ada orang yang kita tempatin. Jadi kalau tanya PR-nya banyak di setiap aspek itu. Tetapi kenapa cenderung fokus pada timnas atau kompetisi, karena itu ada di etalase depan. Itu menjadi sorotan atau spotlight yang paling besar gitu loh. Jadi bukan soal STI aja. Soal STI justru buat saya ini adalah menjadi sangat drakor gitu loh. Karena alasannya sederhana. Profesional aja, dia nggak achieve gitu aja. Ya. Dan timnas ini kalaupun ternyata membawa prestasi, toh bisa ngebawa gerbong yang lain untuk akhirnya berprestasi kan. Kayak misalkan jadinya timnas sudah sebagus ini, akhirnya liga jadi dibaikin apa segala macam kan bisa berarti kan, Bung? Sebetulnya itu paralel, bukan karena timnasnya bagus. Ya. Justru sebetulnya sumber timnas itu dari kompetisi dari klub. Ya. Jadi kalau mau dibagusin, sebetulnya kalau mau ke dasar ke esensi bolanya, perbaikin kualitas klub-klubnya, perbaikin kualitas pembinaannya. Ya. Karena kalau ini naik, ini kan udah ujung ini sih. Ya. Kan bentuknya piramida. Ya. Timnas itu paling atas. Ya. Krem de la krem, saripatinya dari semua sepak bola yang dilakukan oleh sebuah negara, dia paling ujung. Jadi kalau pembinaannya bagus, klubnya kuat, profil klub profesionalnya kuat, kompetisinya bagus, ini udah otomatis better player muncul di situ. Oke. Lalu kalau better player siapa yang nangani? Ya elite coaches lah, pelatih-pelatih elit lah. Ya. Gitu. Dari hijack, pola permainan ST yang sekarang dijalankan, apakah belum cukup puas untuk Bung Toel? Soalnya kalau mau gaya permainan kayak Pep, pemain Indo aja passingnya banyak revisi gitu. Apakah orang yang punya darah Indonesia nggak boleh bela timnas, Bung? Gitu. Siapa bilang darah Indonesia nggak boleh timnas? Makanya kalau cuma baca fitnah, baca potongan-potongan, nggak usah kebanyakan ngomong itu. Apalagi kalau belum berkontribusi untuk sepak bola. Jadi saya nggak bicara soal darah timnas nggak boleh. Kan tadi saya udah bilang, mau dari manapun terserah. Yang penting secara administrasi dia memenuhi syarat sebagai pemain timnas, paspornya punya. Dan yang paling penting adalah soal kualitas. Kalau mau dari manapun tapi kualitas jelek, buat apa kita pakai? Kan itu. Karena standar timnas adalah kualitas. Apalagi tadi soal Pep, nggak ada yang nyuruh jadi Pep. Gitu loh. Jangan suka mengkait-kaitkan antara favorit saya, kekaguman saya pada Pep Guardiola dengan tuntutan saya pada STY. Saya juga tahu ukurannya. STY nggak pernah bagus. Emang bawa Korea di 2018 bagus mainnya? Enggak. Counter attack. Jerman itu kecolongan kalahnya. Kenapa? Karena punya Son Heung-min yang kenceng. Habis itu apakah pulang ke Korea dia dipertahankan? Enggak, dipecat. Selesai jadi pelatihnya gitu loh. Cuma menang dari Jerman itu yang dibesar-besarkan. Gitu loh. Soal Luis Mia, memang soal Luis Mia dia orang yang mau menurunkan gajinya. Dan saya tahu cerita tentang itu gitu loh. Saya tahu tentang itu gitu loh. Jadi bukan soal semata-mata itu. Saya tahu cerita tentang itu. Sampai kemudian muncul STY, saya tahu cerita tentang itu. Tapi saya nggak ngegedein itu. Yang saya mau lihat makanya saya bilang cek IG saya, YouTube saya, Gocek Bung Toel tahun 2000-2001, saya bela STY. Karena banyak yang itu ganggu dia di awal itu. Waktu itu saya jagain dari Indra Safri, dari Ketua Asosiasi Pelatih Indonesia Yen Tumena, saya jagain. Karena ada isu-isu yang kurang baik. Tapi selepas itu saya mau lihat dia hasilnya dong. Gitu loh. Sesimpel itu. Kenapa? Karena dia jabatan profesional. Lalu kemudian karena banyak yang nggak mengamati, ada satu pernyataan dia yang tidak pantas menurut saya, yang mulai mencoreng sebetulnya. Jadi waktu dia bilang kalau Iwan Bule out, ketua umum PSSI yang lalu, dia pun akan out. Itu saya terus terang aja menyayangkan kalimat itu muncul dari mulut STY. Ada Kenapa? tuh ya, Bung, ya? Ada, silahkan jejak digitalnya dicek. Kalau Iwan Bule out, saya juga akan out gitu loh. Artinya apa? Dia dari orang profesional, orang teknis, technical person, dia berubah menjadi orang political person gitu loh. Dan dia nggak layak itu, dia digaji dan gajinya besar. Oke.
Ya, dan itu terjawab juga pertanyaan itu ya soal membandingkan Pep, tadi udah kita lurusin semua segala macam ya. Nah ini pertanyaan bagus nih Bung. Ada 3 dia. Dari segi pandang Anda apa saja yang meningkat selama timnas dipegang STY? Itu satu. Menurut Bung Towel apa saja yang masih kurang di era kepelatihan STY? Dan jika STY tidak diperpanjang kontrak, pelatih siapa pelatih yang paling cocok menangani timnas? Itu. Ya kalau soal apa tadi progres ya. Ya, apa dari STY apa yang sudah ada progres meningkat di selama STY? Mentalitas daya juang lah. Oke. Ya terutama juga karena kehadiran naturalisasi kan nggak punya beban, trauma, rekor tuh nggak punya. Jadi kalau lawan Vietnam atau lawan Thailand kita berharap mereka bisa tampil lebih bagus. Oke. Cuma kan itu tadi, kalau ada kelemahan mental itu karena ada trauma masa lalu karena rekor buruk lawan Thailand Vietnam, maka sebetulnya itulah yang harus diisi. Jadi lubang itu harus diisi oleh STY. Oke. Kan dia udah janji waktu datang, saya tahu caranya menang. Ya tinggal dibuktikan. Ada juga jejak digitalnya, silakan cari. STY ngomong saya tahu caranya menang untuk Indonesia. Yang kedua apalagi tadi? Kekurangannya berarti kan kalau tadi kelebihan STY selama memegang timnas apa, kekurangannya apa selama memegang timnas? Ya saya ngelihat apa ya, dia mungkin secara fisikal oke, otot oke, tetapi permainannya nggak kreatif. Condong berat ke belakang gitu loh. Apakah ini sesuai dengan namanya kultur sepak bola Indonesia ya? Jadi gini dasarnya, setiap negara itu punya karakter masing-masing. Ini sebagai contoh. Saya kasih ngomong sebagai contoh. Karena ternyata netizen dengarnya sedikit-sedikit, ngertinya sedikit terus diklaim. Meksiko tuh punya karakternya sendiri. Walaupun dia nggak juara Piala Dunia tapi lolos Piala Dunia langganan. Dia membangun sepak bolanya dengan karakter Meksikonya. Dan kalau kita bergaul dengan level di FIFA, di AFC, di orang-orang teknik, mereka nggak pernah tuh. Orang technical director FIFA tuh kalau kita tanya, Indonesia butuh dong bantuan secara teknik, lalu mereka sodorkan ikuti Brasil caranya, ikuti Jerman, ikuti Spanyol. Mereka nggak pernah arahkan begitu. Tetapi kalimat mereka adalah tailor made. Artinya apa tailor made? Kita harus membangun custom sendiri sepak bola kita. Makanya di era Luis Milla keluarlah namanya Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Itu pasti sudah menggabungkan semua unsur dari Indonesia. Baik secara sepak bolanya maupun yang non sepak bolanya, kultur, sosiologis, gizi dan sebagainya, manusia Indonesia dan sebagainya, kelebihan kita apa? Kalau menurut saya, kalau paham sejarah sepak bola Indonesia dari masa ke masa, sebetulnya pemain-pemain kita itu love the ball, senang pegang bola. Jadi kalau senang pegang bola, apakah gaya STY yang sangat fisikal lalu counter attack cepat atau gaya Jepang kalau kita bicara soal filosofi? Nah kalau kita sudah bisa menemukan kerangka atau patokan atau arah kompas sepak bola seperti itu, yang itu adalah tugasnya federasi, maka kita bisa menentukan pilihan mau pelatih mana gitu loh. Jadi belum ada gambaran siapa yang cocok? Tergantung, kalau mau Asia kita mau pilih mana, mau main gaya apa, gaya Jepang, atau kalau mau main pragmatis gaya Korea Park Hang-seo, yang konkret dalam 4 tahun kasih banyak gelar dan prestasi bagi Vietnam. Itu kalau mau dekat Asia. Kalau mau dunia, apakah kita mau ambil Jerman yang secara kepelatihan selalu nomor wahid, melahirkan banyak pelatih-pelatih top, atau ke Spanyol? Kan seperti itu. Jadi tergantung arah kompas sepak bola kita mau arah kemana gitu. Tinggal disesuaikan budgetnya berapa, kualitas pelatih mana yang kita bisa dapatkan, kan begitu.